nggak bisa menurut gue nunggu perfect tuh nggak akan ada habisnya pada akhirnya. Karena lu aja belum mulai, jadi gimana caranya lu tahu mana yang perfect mana yang enggak? Ya lu harus memulai dengan jelek biar orang ngasih tahu, nge-point out jeleknya di mana buat lu improve. Even bahkan di saat lu tahu perfectnya tuh seperti apa dan lu ngeluarin dari awal tuh udah perfect, lu jadi nggak punya ruangan untuk improvement. Gue merasa tanpa lu membanding-bandingkan diri lu dengan orang lain aja, akan ada banyak banget orang di luar sana yang akan membandingkan lu dengan orang lain gitu. Jangan nambah-nambah beban itu dengan ikut ngebandingin diri lu dengan orang lain sih. Pada akhirnya lagi-lagi gue tahu itu sulit dan itu klise, cuman nggak apa-apa pada akhirnya untuk bisa define sendiri target lu dan kecepatan lu tuh kayak gimana. Dan buat gue kenapa mandi itu sangat works, karena lu tuh nggak perlu mikir, lu udah mandi seumur hidup lu gitu. Dan itu gerakannya tuh kompleks sebenarnya mandi itu. Yang lu lakukan tuh banyak. Koreografinya tuh panjang dan banyak gitu mandi. Dan lu bisa ngabisin waktu sekian lama itu tanpa harus mikir, tapi lu bergerak terus gitu. Dari situ lanjut ke hal lain. Iya. Wah, ini pertama kali sih di Suara Berkelas gua bahas mandi, tapi sedalam ini loh. Ya pasti ada yang ngerti, cuman yang enggak juga banyak. Ya. Jadi ya gue berusaha untuk tidak tersinggung atau marah aja kalau ada kejadian tidak mengenakan gitu di publik. Kayak nggak selalu berusaha berpikir bahwa nggak sebanding sama energi yang bakal gue keluarin kalau gue merespon ini. Walaupun ini debatable ya, bisa aja bisa enggak. Cuman gue sering banget ngomong ke dalam diri gue yang kayak ini kan yang lu minta, kan ini yang lu mau gitu. Gue pengen jadi kaya banget sampai level dimana karena gue kaya banget gue bisa bilang kalau uang gitu nggak penting gitu. Uang itu bukan segalanya gitu. Gue nggak bilang gue kaya banget ya, cuman gue cukup pede buat bilang gue sangat berkecukupan sekarang karena karir yang gue punya gitu. Dan ternyata duit lo makin banyak. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang sudah lama kita ajak Suara Berkelas dan akhirnya datang. Ada Baskara. Terima kasih banyak sudah diundang, terima kasih banyak. Ya, Baskara. Ya. Gue penasaran banget tentang apa yang ada di kepala lu selama ini gitu. Karena lu bisa menciptakan karya-karya yang berkelas. Kira-kira kalau gue masuk ke isi otak lu, apa yang selama ini lu pikirkan? Apakah ada keresahan atau hal-hal yang selama ini lu pendam akhirnya lu lempar melalui karya gitu? Please take me into your brain. Lo pernah main game namanya Disco Elysium? Enggak ya? Nggak pernah. Jadi ada sebuah game detektif gitu, interogasi lah, dialog heavy. Kebanyakan di game kan kalau ngebangun satu karakter yang dinaikin atribut atau skillsnya kayak strength, kekuatan, kecepatan. Kayak kalau main game RPG kayak gitu kan. Cuman di Disco Elysium ini dari gue lupa berapa belas apa 20 yang dinaik-naikin itu mental illness-nya. Jadi bukan mental illness sih, cuman kayak lo naikin ego lo atau lo naikin kayak leaning lo untuk menjadi lebih fasis, lo naikin leaning lo buat untuk menjadi lebih sosialis, lebih komunis gitu. Dan semakin lu sering naikin skill di dalam game itu, lu pilih sifat-sifat yang kepecah-pecah belah di dalam karakter utamanya. Sebelum lu ngebikin sebuah decision di game tersebut, selalu ada kayak di dalam kepalanya tuh belasan sifat yang dia punya itu ngomong sendiri di dalam kepalanya. Jadi kayak si A ngomong sama si B, ngomong sama si C, ngomong sama si D. Yang menang yang mana itu yang bakal keluar jadi dialog utama dari karakter yang lo mainin di game itu. Kepala gue tuh agak kayak karakter utama di Disco Elysium gitu. Jadi kayak gue sering kali berpikir dengan cara berdialog gitu dengan diri gue sendiri di kepala gue. Dan gue merasa kayak gue ngebelah banyak spektrum yang ada di dalam kepala gue itu jadi beberapa karakter gitu. Jadi kadang yang keluar itu omongannya si A, kadang yang keluar itu omongannya si B. Kurang lebih kayak gitu sih. Kayak gue melihatnya selama ini sih biasanya kayak gitu isi kepala gue. Lu pernah ngebelah diri lu dalam banyak spektrum jadi beberapa karakter ya. Lu bisa sebutin nggak salah satu karakter yang mungkin sering hadir di kepala lu dan dia bikin itu jadi karya gitu? Semuanya bikin karya, semuanya punya track musik masing-masing. Gue punya Hindia, gue punya Fish, gue punya Lomba Sihir, itu orang yang beda semua. Oke. Apa yang berbeda di antara Hindia, Fish sama Lomba Sihir tadi yang gue jujur nggak tahu
lu punya karakter yang banyak seperti itu? Semakin lu kenal satu orang, semakin sulit buat lu mendeskripsikan dia seperti apa dengan kalimat sependek mungkin gitu, karena lu sangat mengenal dia gitu, lu mengenal dia dengan sangat dalam. Iya, iya. Jadi gua agak sulit, gua merasa agak sulit disuruh menerjemahkan si A ini siapa, si B ini siapa gitu ya. Yang tentu rasanya sudut pandangnya terhadap berbagai hal ya bisa kelihatan dari apa yang keluar dari mulutnya gitu, dari tulisannya, dari lagunya yang dibikin. Mungkin sisi positifnya gue ngelihat orang-orang yang terlalu spesialis, ada orang-orang yang generalis gitu, dan lu memilih untuk jalur generalis. Dan bagaimana teman-teman yang menonton itu bisa belajar untuk melebur dalam dunia sangat dinamis ini, yang dimana lu tidak bergantung pada satu topi doang gitu. Lu bisa melebur ke satu topi, terus tambahan topi berikutnya, yang dimana lu tetap berkarya di berbagai tempat ini gitu. Pelajaran mungkin jadi generalis kayak Baskara. Gue sempat mengira gue itu generalis ya dulu. Karena gue bisa melakukan banyak hal tapi sedikit-sedikit. To some extent mungkin gue generalis. Cuman belakangan ini gue berpikir kayaknya gue sebenarnya justru sangat-sangat kacamata kuda gitu dalam mengasah ilmu yang gue punya ya. Gue merasa gue bagus banget dan jago banget dalam satu hal aja, dan itu adalah mengolah bahasa gitu, mengolah kata dan mengolah bahasa. Saking jagonya gue bisa punya banyak proyek dengan cara ngomong yang beda-beda gitu. Cuman sebenarnya bukan berarti kayak gue bisa sedikit di sini, bisa sedikit di mana gitu. Kayak gue merasa itu satu-satunya hal yang gue bisa, dan gue merasa gue mumpuni banget di situ gitu. Yang adalah storytelling, gue jago banget. Gue jago banget mengolah itu. Gue merasa gue kurang pantas untuk bisa bilang diri gue generalis, karena kayaknya gue harus punya ilmu yang banyak banget untuk bisa menganggap diri gue bisa banyak hal walaupun dikit-dikit gitu ya. Dan itu kayak connecting the dots, bahwa gue tahu background lo tadi komunikasi, lo kuliah juga di bagian komunikasi, dan apa yang lo pelajari di sana, apakah ada korelasinya atau ada dots yang terhubung dengan apa yang lo bikin sekarang gitu? Tentu ya, karena gue walaupun lebih ke belakang layar ya, gue merasa gue banyak belajar cara memasarkan karya gue itu pas gue kuliah. Gua nggak merasa kayak gue tahu cara menulis karya gue itu pas gue kuliah, nggak ada hubungannya gitu sama sekali. Gue lebih banyak belajar perihal pemasaran dan marketingnya sih, maksudnya di kuliah. Bagaimana cara gue ngebikin ini jadi sesuatu yang bisa bikin gue hidup, bukan perihal bagaimana gue menciptakan sesuatu yang bagus gitu. Gue rasa kayak pembelajaran gue untuk menulis sebuah karya itu seumur hidup gitu, nggak cuman gue dapat pas gue kuliah doang. Apalagi di musik misalnya, kayak kalau gue ngomongin di musik, produk utamanya itu manusia kan sebenarnya musik tuh. Even not the stories, buat gue kayak manusianya gitu. Kalau zaman sekarang dengan how well interconnected we are dengan internet dan media sosial, produk utama musik itu manusianya gitu, talentnya menurut gue. Bahkan udah bukan lagunya lagi. Itu aja caranya beda dan gak bakal bisa punya blueprint atau formula ya menurut gue. Karena semua orang itu beda. Lagu yang sama di tangan orang yang beda akan jadi beda juga gitu. Branding yang sama di tangan orang beda akan jadi beda juga. Jadi itu aja gak bisa dipukul rata jadi formula atau blueprint gitu. Apalagi kalau disuruh kasih saran marketing yang semuanya bisa diterapkan, applicable. Kayaknya that's not how it works gitu menurut gue. Ya, gue bisa jadi memahami beberapa karya-karya lu itu juga karena emang relate. Karena ada human touch-nya gitu loh. Kayak misalnya lagu Evaluasi ya. Itu gue di fase ketika gue merasa tertinggal, merasa gagal, ketika melihat liriknya itu kayak ini emang sentuhan manusia yang mungkin manusia ini pernah, atau yang menciptakan karya ini tuh pernah mengalami hal itu. Gue sih kalau nulis gue merasa gue tidak boleh mengikut campurkan hal lain di luar apa yang pengen gue tulis aja ya gitu. Setelah itu ntar pas barangnya udah jadi gitu, lagunya udah jadi tanda kutip, baru gue mikir gimana cara memasarkannya. Tapi gue nggak pernah merasa kayak ada pretensi tertentu pas gue nulis, oh ini biar orang relate, ini biar orang apa. Karena lagu yang didesain untuk didengarkan orang agar orang itu relate, nggak pernah relate menurut gue. Karena jadi generik, kayak
Jadi Oke. might as well tidak usah melakukan itu. Mhm. Mhm. Dari beberapa lagu yang gue notice ada fase mewakili orang gagal tadi, kalau gue masuk ke lu secara pribadi gitu, apakah lu sendiri pernah merasakan fase gagal, walaupun ini sangat subjektif ya. Apakah gagal yang versi lu itu ngerasa lu udah punya banyak upaya, tapi tidak maksimal hasilnya gitu. Dan definisi gagal versi lu apa? Apa ya kalau definisi gagal versi gue ya? Tentu kalau gue ingin mencapai sesuatu cuman ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang gue inginkan, ya gue menganggap itu sebuah kegagalan. Cuman belum lama ini juga gue diingatkan sama salah satu anak di tim gue gitu, bahwa kadang kita semua lupa bahwa proses itu juga bagian dari outcome gitu loh. Dan semenjak itu gue selalu setuju dengan dia bahwa proses itu adalah bagian dari outcome. Jadi di saat hasilnya tidak sesuai seperti yang gue inginkan, cuman prosesnya itu seperti yang sesuai dengan gue inginkan, gue nggak bisa serta-merta bilang bahwa gue atau tim gue gagal karena gue mendapatkan sesuatu dari situ. Dan sebaliknya gitu, kalau hasilnya bagus tapi prosesnya tidak sesuai dengan yang gue inginkan, bisa aja gue bilang kalau ini sesuatu yang gue ciptakan bersama kawan-kawan yang tidak sukses pada akhirnya. Mhm. Jadi semenjak gue berpikir seperti itu, gue banyak menilai ulang. Jadi sebenarnya di mana aja gue gagal dan di mana aja gue sebenarnya tidak gagal gitu. Dalam kacamata dan konteks tersebut, sebenarnya selama gue enjoy sama prosesnya, harusnya sih gue tidak merasa itu sebuah kegagalan ya pada akhirnya. Karena benar kalau kata teman gue gitu, dia kreatif director Hindia, Pram namanya, dia bilang apa gunanya lu menciptakan sesuatu yang bagus banget, lu suka, tapi lu berdarah-darah gitu prosesnya, lu terlalu banyak konflik di dalamnya, terlalu banyak gontok-gontokan di dalamnya, taxing secara emosional buat lu, nggak enak juga gitu, dan lu jadi nggak belajar banyak dari situ. Maksudnya jadi proses pendewasaannya, proses belajarnya sebagai sebuah tim, sebagai sebuah individu jadi nggak banyak. Jadi there's no point in that gitu, cuman ngejar hasil akhirnya doang. Dalam perspektif kayak gitu ya, gue merasa kayaknya selama prosesnya masih gue suka gitu, itu belum gagal gitu loh. Justru mungkin gagal itu di saat dimana yang kayak gue cuman memikirkan outputnya aja gitu, cuman dalam mencapai outputnya banyak hal yang harusnya tidak gue lakukan tapi gue lakukan. Kalau kita zoom out sebenarnya, kayak proses kehidupan ini atau proses kita berkarya juga gagal itu kan kayak titik-titik kecil ya. Tapi kalau lu kayak pakai kacamata Baskara tadi, itu memang prosesnya gitu, dan itu harus ada bagian dari proses itu untuk menemukan gagal sampai kemudian orang-orang yang di luar sana, orang-orang asing yang nggak kita kenal itu menemukan karya-karya kita dan mereka bisa anggap itu sukses itu, atau mereka bisa anggap itu berhasil. Padahal sampai hari ini itu masih kategorinya proses ya. Masih kategorinya keep going gitu. Dan di tengah gempuran orang-orang yang mengejar kesuksesan atau mereka merasa tertinggal atau mereka masih merasa gagal sekarang, bagaimana cara lu bisa kasih pesan ke teman-teman yang menonton ini bahwa ya tidak ada yang tertinggal? Ini mungkin klise banget ya, cuman gue percaya bahwa hidup itu maraton gitu, bukan lomba lari. Jadi kalau lo menilai selalu dengan kecepatan orang-orang di sekitar lo akan selalu merasa lo tuh ketinggalan gitu pada akhirnya. Cuman selama lo punya pace lo sendiri yang nyaman gitu, lo jalaninnya dan lo pada akhirnya mencapai finish, menurut gua nggak apa-apa pada akhirnya. Karena gue merasa tanpa lu membanding-bandingkan diri lu dengan orang lain aja, akan ada banyak banget orang di luar sana yang akan membandingkan lu dengan orang lain gitu. Jadi lu jangan nambah-nambah beban itu dengan ikut ngebandingin diri lu dengan orang lain sih pada akhirnya. Lagi-lagi gue tahu itu sulit dan itu klise, cuman nggak apa-apa pada akhirnya untuk bisa define sendiri target lu dan kecepatan lu tuh kayak gimana. Karena kalau pakai standar orang ya pasti akan selalu ada rasa ketinggalan atau ya kurang lah pada akhirnya. Ya, gue setuju sekali. Terutama kayak lu bilang tadi, kayak nambah beban, which is orang-orang ya biasanya lagi di level stres nih atau lagi di level
merasa tertinggal. Terus karena dia semakin sering nge-compare sama orang lain, jadi stresnya tuh kayak nambah layer lagi gitu. Lu stres karena lu stres gitu. Itu sering sekali aku temukan, dan banyak teman-teman yang menonton podcast ini tuh sering sharing hal yang sama, bahwa kok kita ngerasa nggak ada yang support, kok ngerasa dunia ini nggak adil segala macam ya. Dan pelariannya salah satunya menurut gue tuh bisa jadi lewat karya gitu. Buat gue nggak ada orang berkarya cuman karena pengen berkarya aja, karena pasti ada alasannya, dia sadar atau enggak. Kayak dia cuma mau menciptakan estetika dalam bentuk lukisan yang ditaruh di rumahnya sendiri, juga pasti there's something inside her atau inside him yang ngebikin dia mau ngelukis itu gitu, yang bikin dia mau nulis itu. Ya. Karena kesenian itu tidak lahir dari vakum gitu menurut gue, nggak lahir dari nothingness, pasti ada sesuatu di balik situ. Dan gue nggak percaya kalau ada orang bilang gue berkarya cuman karena gue mau berkarya aja. There must be something di balik situ yang ngebikin dia mau berkarya gitu. Alasannya semuanya fair. Dan ya kalau buat gue sih, gue menulis itu menjadi bagian dari terapi gue pribadi ya. Maksudnya menulis lagu itu proses gue untuk mengenal diri gue dan orang-orang sekitar gue gitu. Ini proses umur hidup, dan gue ngerasa dengan menulis lah gitu, dengan menulis lagu lah gue jadi makin kenal gue siapa, apa yang gue rasain, gimana orang-orang gue react terhadap gue atau kejadian di sekitarnya gitu. Gue merasa gue perlu selalu menulis untuk bisa lebih kenal dan menavigasi apapun yang gue rasakan sih. Ketika lu berkarya, ketika lu menulis tadi, apakah ada kenangan atau memori indah yang ketika lu lagi down, lu ingat itu dan lu tersenyum sendiri gitu? Ada fase-fase itu? Karena gue pernah berkarya itu ketika deep work banget ngerjainnya, ada momen dimana setahun kemudian, 2 tahun kemudian gue ingat karya itu, gue kayak, wah ini gue ingat fase gue menulis itu, gue ingat fase gue mengerjakan hal itu gitu. Ya gue selalu menggunakan lagu gue tuh sebagai bookmark lah, kayak apa yang gue alamin di momen itu, apa yang gue rasain di momen itu gue immortalize gitu, gue abadikan jadi lagu. Jadi bertahun-tahun kemudian gue melihat atau mendengar lagu itu lagi, gue masih ingat kalau gue pernah ada di momen itu gitu. Gue pernah depresi, gue pernah nggak sehat, gue pernah ngelakuin apa, gue pernah diapain sama orang gitu, semua gue tulis jadi lagu, jadi bookmark. Lagu-lagu gue itu adalah bookmark terhadap perasaan gue dan kehidupan gue gitu selama ini. Dan salah satu tujuannya juga selain tadi gue bilang untuk menavigasi apa yang gue rasakan, juga untuk menghilangkan kekuatan dia terhadap hidup gue gitu. Dalam arti kayak misalnya gue punya trauma tertentu ya, dan gue tulis jadi lagu. Dan setelah lagu itu dan lalu lagu itu gue rilis gitu, gue selalu merasa setelah lagu itu gue rilis dan udah jadi punya orang, trauma itu udah nggak punya kekuatan lagi untuk diri gue gitu. It has no power over me. Kalau udah gue rilis, lu cuman jadi sebuah lagu berdurasi 3 menit berisi berapa ratus kata aja gitu, lu udah bukan jadi trauma lagi buat gue. Dan itu makanya tadi gue bilang, gue itu menulis itu sebagai proses gue mengarsipkan dan mendokumentasikan apa yang gue rasakan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kayak apakah di saat gue look back at something gue merasakan sesuatu, tentu. Karena ya itu gue nandain sepanjang hidup gue, ini pernah gue rasain segala macam. Bukan untuk kayak relief lagi, untuk menghidupkan lagi traumanya, cuman gue tahu kalau itu pernah kejadian gitu di hidup gue, harus gue arsipkan karena itu kejadian penting. Iya. Perkara Tubuh gue tulis tahun 2023 rilis, itu dari album kedua, Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Itu tentang body dysmorphia gue gitu. Gue pernah makan, gue muntahin lagi pas gue kuliah karena gue nggak suka dengan bagaimana gue terlihat di kaca. Gue nggak suka sama banyak hal yang ada di tubuh gue. Puji Tuhan gue udah gak kayak gitu lagi sekarang. Cuman itu gue tulis untuk mengingatkan gue bahwa gue pernah ada di momen itu. Bahkan kayak di momen itu rilis pun gue masih di fase itu gitu. Cuman sekarang udah enggak. Cuman salah satunya itu. Perkara Tubuh. Dan di momen itu kayak pas gue nulis itu,
ada fase di mana gue nggak suka sama berat gue terlalu tinggi, ada fase di mana gue nggak suka sama berat gue terlalu rendah. Proses gue dalam mengenal dan mencintai tubuh gue itu panjang dan rumit gitu. Cuman ya semua kebencian itu terhadap tubuh gue udah pernah gue rasakan. Cuman dalam gue menulis dan merilis lagu itu adalah proses gue berusaha mengenal diri gue gitu. Makanya tadi gue bilang cara gue dalam mengenal diri gue dan hidup gue adalah menciptakan bookmark untuk hidup gue gitu dalam bentuk lagu, menulis apa yang gue rasain. Ada salah satu quotes lu yang viral kayak yang orang mungkin pelintir di sosial media, which is itu tentang semua orang itu bisa nyanyi gitu, tapi cari suara lu gitu. Nah, gue penasaran kalimat akhirnya doang nih, cari suara lu, karena ketika kita create suara berkelas itu sebenarnya kita ingin mendatangkan orang-orang berkelas untuk sharing mereka punya opini atau mereka punya suara gitu. Dan gue memahami cari suara lu di sini mungkin lebih ke konteks, bukan sekedar tone suaranya, tapi pesan-pesan atau opini yang bisa lu share. Dan semua orang itu berhak menyampaikan opini-opini selama itu memang berdampak besar bagi masyarakat gitu. Kalau lu bisa deep dive tentang maksud cari suara lu, apakah ada makna yang lebih dalam dibandingkan sekedar nyanyi doang gitu? Ya emang maksudnya itu sih sebenarnya pada awalnya. Nggak cuman perihal teknis bernyanyi gitu, cuman di saat lu bahkan nggak merasa hidup lu itu menarik untuk dijadikan lirik dan jadi lagu gitu, lu tetap bisa nyanyi gitu kalau lu nemu apa yang pengen lu ceritain, kalau lu nemu suara lu gitu tanda kutip, lu tetap bisa nyanyi, lu tetap bisa menyiarkan itu ke publik dan tetap bisa menarik kalau lu udah nemu caranya gimana. Dan poin gua adalah itu sebenarnya, bahwa semua orang itu ada di posisi di luar teknisnya ya, cuma semua orang itu tuh berdiri di posisi yang sama untuk bisa merangkum hidupnya dia, mencari angle untuk cerita tersebut dan menyiarkan itu ke dunia pada akhirnya. Ini gue ngomong sangat simplified ya, di luar kalau lo emang serius mau jadi penyanyi gitu, misalnya kayak lo harus punya akses ke industrinya segala macam, ada privilege yang bekerja di situ. Cuman poinnya adalah itu, bahwa nggak ada cerita yang nggak menarik. Selama lo nemu angle-nya, lo akan selalu bisa menjadikan itu suara lu gitu pada akhirnya, buat bisa cerita, buat disiarkan ke publik. Kalau boleh tahu, lo ngerasa bahwa lo itu penyanyi pertama kali, apa karena karya lo pertama ciptakan, atau memang lo sejak lama, even sebelum lo kuliah, lo udah tahu bahwa lo sudah menuju ke sana gitu? Gue nggak sengaja sebenarnya jadi musisi mah, gue nyemplung ya, kayak seperti laki-laki pada umumnya umur-umur segitu, kayak gue nyoba bikin band segala macem ya karena suka gitu sama musik, cuman nggak pernah menganggap itu serius. Sampai pada akhirnya pas udah umur-umur kuliah ternyata ada jalannya gitu, ada rezekinya buat ngelanjutin ini jadi proyek yang serius. Lalu snowballing sampai sekarang jadi karir gitu. Cuman di luar itu gue banyak hal yang gue gandrungin di apa namanya, di bidang-bidang lain. Jadi sebenarnya gue di sini tuh sangat-sangat kecelakaan gitu, rangkaian kecelakaan yang indah lah sebenarnya. Iya, kecelakaan yang indah ya. Untuk bisa sampai jadi punya posisi sekarang. Cuman bahkan gue aja baru melihat diri gue itu penyanyi mungkin baru di tahun 2024 gitu. karena gue nggak bisa nyanyi dengan proper ya, maksudnya gue bisa nyanyi tapi gue tidak bisa bernyanyi dengan indah lah gitu. Maksudnya gue perlu waktu belajar bertahun-tahun, dari tahun 2020 kurang lebih gue mulai serius gitu, kayak tiap kali rekaman vokal di direct oleh Kamga, sampai akhirnya gue merasa cukup pede buat bilang diri gue penyanyi sekarang gitu. Gue cukup pede buat bilang kayak hadap-hadapan sama gue akan bisa bernyanyi lebih elok dibandingin kebanyakan orang lain karena gue tahu teknisnya, gue tahu, gue mengenal suara gue segala macam. Cuman itu aja tuh baru terjadi setelah gue udah punya sekian album gitu. Sebelumnya gue lebih pede menyebut diri gue songwriter dan produser, musisi aja gitu. Kebetulan gue yang nyanyi karena gue yang nulis. Cuman gue bener-bener yang kayak gue bisa nyanyi gitu. Itu ya belum lama sebenarnya sih. Oh, itu menarik. Gue senyum dan ketawa dari tadi karena pernah di fase even gue bisa, let's say podcast ini udah jalan 3 tahun. Mungkin tahun pertama gue belum berani mengkategorikan gue podcaster gitu. Tahun kedua juga masih setengah-setengah gitu.
Mungkin pas numbersnya udah lumayan, terus orang-orang yang datang udah semakin berkelas, oke gue baru pede loh bilang gue podcaster. Karena selama ini gue bisa aja ditutupi oleh bayangan-bayangan podcaster yang lebih berkelas. Dan itu make sense, makanya gue ketawa-ketawa dari tadi. Tapi orang yang nonton ini pasti kaget sih. Lu aja baru ngakui lu penyanyi 2024. Ya karena gue menonton sendiri semua rekaman-rekaman gue nyanyi tiap kali gue manggung gitu, dari TikTok, dari Instagram story, tiap kali orang ngepost abis nonton gue perhatiin kayak jeleknya di mana, missnya di mana gitu. Ya baru 2 tahun terakhir ini kayak jauh lebih banyak benernya dibandingin salahnya gitu. Mungkin di tahun 2023 bahkan di saat terdengarnya itu sepertinya seakan nggak fales, cuman kalau diperhatiin tuh masih kayak nggak seenak itu gitu, kayak masih getar lah bahasa teknisnya gitu, masih goyang, masih getar. Belum lama lah menurut gue sih. Gue pede bilang kalau gue singer, gue bisa nyanyi. Gue ngerti teknisnya, gue rekaman vokal akan beres dengan sangat cepat gitu karena gue bisa. Itu belum lama. Ya, mungkin gue nangkapnya gini. Banyak orang luar sana itu kayak tunggu perfect dulu baru mulai. Tapi yang mungkin lu alami dan gue juga pernah belajar dari sana, yaitu nggak apa-apa lu create aja sesuatu walaupun di awal itu akan kelihatan bodoh gitu. Dan karena dia kelihatan bodoh, lu akumulasi karya-karya lu, aksi-aksi lu, sampai kemudian orang itu ngelihat kok bisa lu menemukan passion lu gitu. Padahal kita nggak menemukan passion. Kita nge-create passion itu sampai kemudian di mata orang itu kita kayak jago banget di situ. Dan lu bisa jadi menyadari lu jago atau lu udah punya akumulasi yang panjang di tahun 2024. Which is itu bagus untuk teman-teman yang mungkin takut sekali memulai. Apakah itu valid apa yang gue sampaikan atau memang lu punya pandangan berbeda terhadap mulainya dulu sampai berjalan waktu, akumulasi itu ada dan lu berkembang di sana gitu. Gue setuju sih, tapi emang baiknya tuh ya mulai, karena nggak bisa menurut gue nunggu perfect tuh nggak akan ada habisnya pada akhirnya, karena lu aja belum mulai, jadi gimana caranya lu tahu mana yang perfect mana yang enggak. Lu harus memulai, menurut gue ya pribadi, lu harus memulai dengan jelek biar orang ngasih tahu, nge-point out jeleknya di mana buat lu improve. Even bahkan di saat lu tahu perfectnya tuh seperti apa dan lu ngeluarin dari awal tuh udah perfect, lu jadi nggak punya ruangan untuk improvement gitu habis itu. Jadi memang sangat tidak bijak dalam bidang apapun menurut gue untuk terlalu cari perfection lah, karena buat gue sih hampir nggak ada ya, nggak mungkin, itu nggak bisa dikejar. Gue suka tuh kata-kata lu harus mulai dulu even dengan jelek. Nah di fase mulai meski jelek atau meski kelihatan bodoh atau meski kelihatan cringe, itu kan pasti berat banget ya, tidak nyaman ya. Dan resiko yang harus lu terima bisa jadi disalahpahami atau tidak disukai atau dianggap aneh, dianggap kenapa sih lu harus terjun ke sini kan lu nggak punya kemampuan itu gitu. Lu pernah menghadapi fase itu dan bagaimana cara sederhana untuk punya mental yang kuat menghadapi ketidaknyamanan itu? Gue kalau misalnya kayak ditarik lagi topiknya ngomongin nyanyi gitu ya, gue tuh lumayan kenyang dibilang suara gue jelek. Oke. Cuman gue nggak pernah punya masalah sama itu ya. Gue tahu suara gue jelek dan poinnya itu, karena gue tahu suara gue jelek. Jadi tiap kali ada orang bilang kayak suara lu jelek, oh iya lu telat taunya, gue tahu duluan. Oke. Gue rasa di saat lu sadar sama kekurangan lu dan mengakui itu, ya orang jadi nggak bisa pakai itu buat jadi senjata buat menjatuhkan lu lagi maksudnya. Wow. Ya gue sadar gitu, maksudnya gue banyak sadar dengan jelek, nggak cuman ngomongin nyanyi gitu, cuman gue banyak sadar dengan jeleknya semua, kurangnya semua output yang gue keluarkan selama beberapa tahun ke belakang. Dan itu bukan sesuatu yang gue tutupin atau kayak gue nggak mau orang lihat bagian ininya. Specifically kalau ngomongin karya, bahkan menurut gue karya yang perfect itu nggak menarik ya, kayak yang bikin gue suka sama karya gue gitu, setidaknya di proses gue menciptakan itu dan di momen itu baru rilis, bahwa karena dia nggak perfect sebenarnya, karena dia ada hal-hal yang pengen gue coba raih tapi nggak bisa gue raih di momen itu, dan ya gue biarkan yang terekam itu usaha gue meraihnya itu dan gagal gitu kadang-kadang. Mencintai ketidaksempurnaan, menghargai ketidaksempurnaan. Menurut gue itu mahal sekali ilmunya. Ada salah satu konsep di Jepang yang gue ingat tentang even keramik retak aja ada seninya, ada keindahannya gitu.
namanya kintsugi itu. Ya, kintsugi. Dan lu menerapkan itu kan sebenarnya, dan lu udah aware sama kintsugi itu di hidup lu kan, apalagi di karya lu kan. Jadi lebih mahal kalau ada retakan emasnya kan sebenarnya di situ ya. Wah, ya. Sekarang gue mau transisi ke ngomongin tentang sisi personal, which is keluarga, dan gue sering sekali nanya ini dan gue happy untuk menanyakan hal ini gitu. Bagaimana peran keluarga dalam proses berkembangnya seorang Baskara gitu. Mungkin lu jarang ngomongin ini dan please share di sini selagi lu nyaman. Gue merasa gue banyak sekali belajar dari nyokap gue. Gue merasa gue beruntung punya ibu seperti dia. Gue banyak banget belajar dari dia. Gue merasa banyak pembelajaran hidup juga yang gue lihat dan gue berusaha mirroring apa yang dia lakukan ke orang sekitar, gue lakukan ke orang sekitar gue. Itu rahasia umum, kayak teman-teman terdekat gue banyak yang tahu bahwa gue sangat look up gitu ke nyokap gue merasa sangat beruntung jadi anak beliau. Pembelajaran nomor satu yang gue pelajarin dari dia adalah bagaimana lu seharusnya dan sebaiknya untuk memperlakukan orang sih ya. Banyak banget, bener-bener banyak banget yang gue pelajarin dari dia. Dan in turn karena gue merasa gue dibekali oleh ilmu tersebut, bagaimana cara nge-treat atau menghargai orang, gue jadi punya hubungan baik dengan orang, dan gue banyak belajar dari orang-orang baru yang gue temui karena hubungan yang terbangun tersebut gitu. Dan itu sejauh ini lumayan jadi modal gue dalam segala macam hal yang gue lakukan untuk belajar segala macam. Karena 90% pembelajaran yang gue dapat itu gue dapatnya dari orang-orang yang gue temuin, belajar sama orang baru. Dan gue nggak mungkin bisa punya hubungan baik seperti itu kalau tidak menerapkan apa yang gue lihat, bagaimana nyokap gue menerapkan menerapkan hal tersebut ke banyak orang di hidupnya dia gitu sih gue rasa. Even gue yakin nyokap lu gak nyangka lu jadi penyanyi kan? Enggak lah. Dia bilang kalau hobi aja sebenarnya nggak apa-apa dulu. Cuman ternyata diseriusin. Cuman kayak dia, ya semoga dia happy sih. Semoga dia happy, semoga dia bangga kali ya. Kalau misalnya gue tanya satu peristiwa di hidup lu yang gue bisa bilang itu momen yang paling membahagiakan kali ya. Terlepas itu pencapaian, terlepas itu hal-hal sederhana. Apa yang bikin lo ingat itu dengan rasa bersyukur dan itu jadi top core memory lo gitu, yang selalu lo bisa banggakan dan lo bisa syukuri gitu? Banyak ya, maksudnya kalau dicari yang paling utama agak sulit sebenarnya. Cuman yang gue ingat sekilas adalah belum lama ini gue ngebawa tentu sama tim ya, rame-rame gitu. Musik kan kerja tim ya, orang-orang di balik layar banyak banget. Fizz punya tim sendiri, Hindia punya tim sendiri. Setelah hampir 10 tahun, bahkan 10 tahun lebih kerja bareng gitu, kami outing kemarin, awal tahun. Dan agak jauh gitu, bukan dalam negeri. Gue ada banget rasa haru dan syukurnya gitu kemarin pas ada di sana, yang kayak, oh gila, keluarga besar ini udah jadi benar-benar keluarga besar sekarang. Gue udah, maksudnya tiap kali gue ngomong bahwa ini orang-orang yang gue percaya nyawa gue, tiap kali gue harus keliling Indonesia tiap minggu gitu, itu gue beneran gitu, gue nggak ngecap doang gitu pas gue ngomong kayak gitu. Dan ya itu, keluarganya udah besar banget, gue udah punya segitu banyak orang-orang gue percayakan hidup gue tiap minggunya, dan kita bukan dari siapa-siapa gitu sekarang bisa rame-rame ada di tempat yang jauh banget dari hometown dan cuman buat liburan gitu di sana. Ada rasa syukur banget gitu, wholesome gitu buat gue melihat pemandangan itu kemarin pas lagi outing. Ya itu deep sekali sih, apalagi kalau lo melihat dari POV semua dari kalian tuh berangkat dari nobody ya, as a team tapi bukan as a personal. Dan teman-teman juga atau tim-tim lu juga pasti ngelihat fase ups and down kan, banyak harga atau banyak hal yang harus lu korbankan untuk bisa growing seperti saat ini gitu. Dan akhirnya hadiahnya outing bareng, dan itu menurut gue bisa membayangkan seberapa happy dan bersyukur teman-teman yang bisa jalan bareng sih, apalagi ke luar negeri gitu. Nah,
mungkin dunia di luar sana tuh ngelihat versi kesuksesan kalian gitu, baik itu dari sisi lo personal, Hindia, Fizz dan lain-lain. Tapi orang nggak tahu, even gue nggak tahu nih apa hal berharga yang harus rela lu kesampingkan dulu atau sebentar lu buang dulu untuk bisa menuju ke sini gitu. Nggak sementara sih, permanen sih, ini privasi ya. Oh, alright. Em, Itu satu hal yang gue tahu gue nggak bakal dapat lagi gitu sekarang. Kayak tadi gue bilang, gue suka lupa kadang-kadang kalau yang kenal gue itu ada loh ternyata. Gue kira kayak cuman lagunya aja yang berkeliaran gitu di internet. Beda hal di saat kayak gue ketemu orang dalam keadaan gue lagi siap ketemu orang, sama di saat gue ketemu orang dan harus berinteraksi sama orang yang gue nggak kenal gitu dalam keadaan gue lagi nggak siap. Dan lebih sering yang kedua sebenarnya. Karena lo nggak pernah tahu gitu kapan ketemu orang dan ya diajak berinteraksi. Nggak kenapa-napa sebenarnya, maksudnya sopan-sopan aja segala macam. Tapi baterai sosial lu kan nggak setiap saat full ya sebenarnya gitu. Dan gue pribadi, gue merasa gue bukan tipe orang yang sangat supel atau ekstrovert banget di depan publik gitu. Itu aja kayaknya udah jadi momok gitu. Itu fanbase tuh tahu kalau gue tipe orang kayak gitu segala macam. Walaupun ya hubungan kami baik, tapi ya orang udah tahu aja kalau gue kayak gitu. Itu jadi something yang sangat menantang buat gue selama berapa tahun terakhir, walaupun ya gue berusaha untuk tidak ngambil pusing lah gitu, maksudnya belajar hidup dengan itu aja. Makin lama makin bisa, cuman prosesnya tidak segampang yang gue bayangkan gitu. Karena mungkin banyak banget orang pengennya mah dikenal gitu ya, maksudnya kalau setuju. ngeluarin sesuatu untuk jadi konsumsi publik gitu sebagai bentuk dalam bentuk sebuah karya. Cuman kalau gue bisa pakai topeng dari pertama kali gue debut, mungkin gue pakai topeng kali ya. Iya, gue paham sekali sih. Gue masuk gitu ke dunia teman-teman yang introvert yang gue kenal tuh emang itu harga yang harus kalian bayar sih. Kayak lo menyukai apa yang lo kerjakan, konsisten lo mengerjakan itu sampai kemudian dunia berterima kasih kepada kalian, ya mau nggak mau kalau lo keluar ya bentuk terima kasihnya itu bisa jadi dalam bentuk minta foto, bisa jadi dalam bentuk kayak sedikit mengambil baterai sosial lu gitu. Itu yang emang harga harus lu bayar gitu. Nah, transisinya dari sana, apa kalau awalnya kaget banget atau pernah kayak gua harus latihan nih supaya lebih siap, atau gua harus latihan supaya lebih gua tahu sekarang gua baskarain dia gitu. Awalnya mah gue happy ya, seperti kebanyakan orang gitu. Anjir, ada yang tahu gue. Oke. Ya. Siapa yang nggak happy lah maksudnya. Ya, paham. Tiba-tiba dikenal di internet aja tuh happy gitu momen itu. Terus kayak dikenal sama orang random di publik gitu akhirnya muncul. Atau sebelum itu dikenal sama orang di internet yang bukan orang Jakarta misalnya. Eskalasi pelan-pelan gitu. Cuman lama-lama yang kayak, ini agak ini ya, maksudnya udah kadang-kadang udah di level yang kayak menyeramkan gitu loh. Kalau yang levelnya kayak lu diikutin orang atau kehadiran lu di publik itu menciptakan keributan gitu, kayak nggak setiap saat kejadian, cuman ada gitu, dan dibilang jarang juga nggak jarang juga, sering. Dan yang kayak gitu-gitu tuh bikin gue kadang-kadang kayak, aduh ini sebenarnya gue bersikapnya harus seperti apa ya. Cuman ya gue berusaha mengerti juga bahwa ya itu akan sulit untuk dijelaskan ke orang gitu, karena ya orang itu nggak ada di posisi kita, di posisi kami. Jadi diminta tolong pengertiannya pun juga bukan tanggung jawab mereka untuk mengerti gitu. Paham. Dan dari perspektif mereka juga mungkin yang kayak, ya kapan lagi tiba-tiba muncul gitu, kelihatan depan mata, kayak cuman mau ngajak foto doang kok, kayak 5 menit 3 menit gitu. Kadang energi yang gue butuhkan untuk menjelaskan kadang-kadang gitu ke orang kenapa itu salah atau kenapa itu benar, itu lebih panjang dibandingkan gue cuman kayak oke, ayo gitu yang kayak. Iya. Jadi ya udah aja, gue belajar aja untuk berdamai aja kalau keadaannya kurang lebih kayak gitu sekarang. Menambah juga, belajar aja menambah tabung sabar dan tabung ramahnya gitu untuk
berhadapan dengan orang dengan tipe apapun di publik, ya part of the job aja gitu buat gue sekarang. Kayak gue suka, walaupun ini debatable ya, bisa iya bisa enggak, cuman gue sering banget ngomong ke dalam diri gue yang kayak ini kan yang lu minta, kan ini yang lu mau gitu. Ya udah, learn to live with it aja kayak. Wah, itu bagus tuh, itu bagus banget sih. Itu kayak internal conversation yang harus kita punya sih. Kalau misalnya mungkin apakah kita kurang bersyukur, itu ya selama ini mungkin ini yang lu harapkan gitu. That's why dunia kasih lu itu. Tapi kalau lu mungkin nggak nyaman ya, penyesuaian kali ya, penyesuaian dengan keadaan bahwa oh iya, gue sekarang kan udah punya karya yang dikonsumsi oleh jutaan orang. That's why kalau gue kemana-mana ya, gue harus memahami ini sih. Iya, dan penyesuaian tersebut buat diri gue pun juga nggak dibilang gampang juga nggak gitu. Prosesnya panjang, cuman ya puji Tuhan sih sekarang sih udah lumayan bisa ya. Maksudnya udah aja gitu. Kalau ada hal-hal seperti itu di publik udah biasa. Nah, harusnya di Suara Berkelas ini teman-teman yang menonton harusnya udah paham konteksnya bahwa ini yang kita maksud sebagai harga harus dibayar oleh public figure sih. Dan sekarang menurut gue orang udah mulai dewasa juga sih. Kayak gue pernah beberapa kali saya lihat di event-event atau even kalau ada orang yang lagi di jalan di mall, gue tahu tuh orang yang misalnya punya nama besar, orang kayak udah mulai menahan untuk ini privasi. Harusnya hal itu juga harus semakin di share oleh teman-temannya. Kadang tergantung orangnya sih, maksudnya ya pasti ada yang ngerti, cuman yang enggak juga banyak. Ya. Jadi ya gue berusaha untuk tidak tersinggung atau marah aja kalau ada kejadian tidak mengenakan gitu di publik. Kayak nggak selalu berusaha berpikir bahwa nggak sebanding sama energi yang bakal gue keluarin kalau gue merespon ini dengan amarah gitu. Ya. Jadi nggak usah. Ya. Gue penasaran sebelum kita masuk Q&A, harusnya kalau gue buka sosial media itu orang, apalagi kreator kan selama ini pakai trending songs ya. Which is gue juga beberapa kali pakai trending song itu lagunya Hindia gitu. Bagaimana cara lu memakai sosial media kali ya? Bagaimana lu memanage waktu untuk nyepatin main ke sosial media, atau bagaimana interaksi lu dengan sosial media? Sesehat apa atau seperti apa? Gue lagi dalam proses mengurangi screen time gue. Ini masuk tahun kedua gue mengurangi screen time gue. Gue berusaha mengunggah sesuatu itu jika hanya penting. Gue berusaha mengunggah sesuatu itu jika hanya ada dorongan untuk mengunggah hal tersebut gitu. Kalau it feels fun to do that, gue mau melakukan itu. Gue berusaha untuk tidak melihat media sosial sebagai kewajiban gue. Oke, menarik. Karena ada momen dimana yang kayak, gue belum ngepost foto panggungan gue minggu ini gitu. Gue belum ngepost foto panggungan gue di kota apa di minggu ini. Berarti gue harus cepat-cepat buka Google Drive dari fotografer gue rangkum 20 foto, gue post. Gue sudah tidak mau berinteraksi dengan media sosial seperti itu gitu sekarang. Di saat dia jadi kerjaan buat gue, it's not fun anymore. Ini juga kayaknya udah tahun terakhir, bahkan udah lewat setahun, kita udah nggak bisa bedain konten AI sama bukan. Jadi menurut gue apa yang di-upload, apa yang diunggah sama orang ke media sosial makin gak ada harganya. Karena dulu lu pengen nyombong di media sosial karena lu melakukan itu di dunia nyata. Gue mau ngasih lihat lu kalau gue skydiving, gue mau ngasih lihat lu kalau gue liburan ke A ke B, gue ke cafe C, gue makan di restoran D gitu. Di saat AI udah accessible itu dan semua orang udah bisa bikin hal kayak gitu, there is no point in that menurut gue. Mereka selalu simpen di kepala lu tanpa terganggu dengan layar ya, antara makanan lu sama muka lu gitu. Jadi ya hal-hal tersebut yang menciptakan dorongan untuk gue tidak terlalu lama menghabiskan waktu di internet lagi gitu sekarang. Karena ya udah makin gak dapat funnya di mana pada akhirnya sih. Ternyata juga gue nggak perlu tahu banget kayak teman-teman gue lagi pada ngapain hidupnya. Because that doesn't affect me at all gitu, kecuali berita ya. Menurut gue berita gue tetap harus perlu tahu.
Tapi gue sadar bahwa gue bisa berbicara seperti ini. Gue datang dari posisi privilege bahwa karir gue sudah tidak bergantung dengan media sosial gitu. Gue tahu ada banyak banget orang yang karirnya masih sangat bergantung dengan media sosial. To some extent pun gue juga masih menggunakan media sosial untuk bekerja. Tapi gue sudah bisa bicara dalam posisi privilege di mana bagaimana orang menilai karya gue, bagaimana orang mengakses gue di publik udah nggak terpengaruh terhadap seberapa sering gue ngepost gitu. Setuju. Jadi gue bisa melakukan itu. Dan itu paradoks yang sangat lucu menurut gue. Karena semua orang berlomba-lomba sangat aktif di media sosial untuk suatu hari bisa nggak aktif di media sosial gitu. So then what's the point? Iya juga ya. Iya juga ya. Ya, the circle of life kali ya. Karena lo mengejar numbers sosial media, ada momen di mana lu dapetin segalanya, ya lu quit sosial media karena bilang sosial media itu fix semuanya. Iya, gue pernah ada kalimat yang menarik banget ya dari teman gue gitu, sesama musisi. Dia bilang, Mattermost, dia bilang gue pengen jadi kaya banget sampai di level dimana karena gue kaya banget gue bisa bilang kalau uang itu nggak penting gitu, uang itu bukan segalanya gitu. Itu exactly what happened with me dengan media sosial menurut gue. Gue merasa gue sebegitunya berhasil nge-utilize media sosial gue sampai di titik dimana gue nggak perlu media sosial lagi gitu untuk hidup. Gue tahu itu privilege, tapi nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Bukan nggak semua orang bisa, nggak semua orang sudah bisa melakukan itu. Karena gue yakin pada akhirnya kesana gitu tujuannya, karena kebanyakan orang mau utilize media sosial untuk mendapatkan insentif finansial kan. Karena kalau udah kaya dia mau detach dari publik gitu. Detach dari media sosial, nggak pengen ngesiarin hidupnya lagi karena ya uangnya udah cukup. Dan ya itu paradoksnya sih sebenarnya. Benar. Jim Carrey juga pernah bilang kalau lu harus ngerasain famous dulu, lu harus ngerasain kaya banget dulu sampai lu datang pada kesimpulan bukan itu jawabannya kan. Ya memang gitu. Gua nggak bilang gue kaya banget ya, cuman gue cukup pede buat bilang gue sangat berkecukupan sekarang karena karir yang gue punya gitu. Dan ternyata duit lo makin banyak, gue nggak mau bilang juga it doesn't solve anything gitu. Dia banyak menyelesaikan masalah di hidup gue, tapi nggak jadi satu-satunya solusi aja sih ternyata. Dia akan menyelesaikan masalah yang berkaitan sama keuangan misalnya. Uang itu akan nge-solve problem, masalahnya uang. Bukan problem yang masalah mungkin relasi dan segala macam. Ya mungkin ya, to some extent. Maksudnya gue nggak mau kufur nikmat dan bilang kayak oh enggak ini sama sekali nggak ada gunanya uang ini gitu. Ada gunanya, ada banget dalam menyelesaikan banyak masalah. Cuman enggak uang doang gitu ternyata yang dibutuhkan untuk benar-benar kayak nge-checklist something di hidup lu ternyata. Ya. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa kesana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas, Bas. Yang pertama dari Gigi Noto. Kak Bas, bosen gak sih kalau datang untuk konser di kota-kota setiap bulannya? Aku penasaran apa yang dirasakan oleh Kak Baskara kalau tur antar kota. Bosen enggak, capek ya. Capek pasti. Kalau bosen tuh kami sih nggak pernah ngerasain bosen ya ke luar kotanya gitu, karena perjalanannya itu bahkan ke kota yang sering datang pun fun.
Ya. karena rame-rame sama teman-teman. Kami beruntung timnya menyenangkan, jadi kadang keluar kota itu kerja rasanya tuh kayak main. Bosannya tuh sama lagu yang kami bawain sebenarnya, Oke. karena seringkali gimana pun seingin apapun kami rotasi lagunya selalu ada porsi yang seringkali signifikan harus dipertahankan, karena let's say misalnya dari 10.000 penonton 3.000-nya 4.000-nya biasanya lebih dari 50% tuh baru pertama kali nonton gitu loh. Oke. Kayak kita semua suka lupa bahwa Indonesia itu gede banget, luas banget. Jadi bahkan dari satu kota yang terkesan kecil pun, tiap datang ke kota itu lagi jarak 2-3 bulan tuh pendengar baru tuh banyak banget. Dan mostly ya mereka taunya lagu-lagunya yang top hits aja gitu. Jadinya mau nggak mau selalu ada porsi yang cukup besar untuk lagu yang banyak orang tahu. Itu belum lagi sama porsi yang selalu sama dalam 2 bulan ke depan atau ke belakang karena lagi ada lagu yang lagi dipromoin misalnya. Yang bikin bosan itu tuh lagunya gitu. Walaupun pada akhirnya pas udah dimainin di panggung happy-happy aja karena energinya beda kan, orang-orangnya beda yang ada di crowd segala macem. Tapi biasanya tuh begah tuh ngeliat setlist gitu loh. Sebelum naik panggung kayak oh ini lagi lagunya gitu. Kayak beda 1, beda 2. Cuman serba salah gitu. Maksudnya kalau dibikin sangat-sangat side B gitu ya, lagu-lagu yang banyak orang nggak tahu, itu pasti orang banyak bengong di festival. Iya, paham sih. Cuman biasanya di internet yang suka kayak bukan marah sih, cuman ngeluh lagunya jangan ini lagi dong kak gitu. Yang ngomong kayak gitu ya fanbase. Jadi dia bisa ngomong kayak gitu. Cuman kebanyakan orang mah justru senengnya kalau lagunya itu lagi sebenarnya. Iya sih. Lagu yang dipahami oleh semua orang gitu. Belum tentu fanbase. Misalnya lu datang ke kota belum tentu ada fanbase-nya gitu ya. Iya, kalau biasanya sih kayak ada fanbase dari kota terdekat yang datang atau mampir gitu. Ya kebetulan cuman yang fanbase ini kan lebih loud di internet ya, jadi Iya lebih sih. kelihatan gitu. Cuman sebenarnya mah banyak banget, lebih banyak orang yang pengennya lagunya tuh itu lagi sebenarnya dibandingin orang-orang yang pengennya ada rotasi segala macam. Kami sih pengennya ada rotasi ya, atau setidaknya porsinya lebih inilah, lebih apa namanya, lebih banyak yang rotasi gitu. Cuman eh itu sumber bosannya tuh di situ sih kadang-kadang sih. Ya lagi dipikirinnya terus gitu, setiap momen tuh dipikirin gimana caranya biar bisa menyenangkan kedua belah pihak gitu loh, biar kami juga nggak bosan. Cuman nggak segampang itu, harus pelan-pelan banget. Paham. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Tasya Kusmilenda. Dari lagunya Kak Baskara terlihat berani banget kayak buat suarakan apapun itu. Tapi pernah gak sih Kak Baskara itu ngerasa takut dari apa yang disuarakan? Apakah ada momen ragu untuk menayangkan atau nge-publish lagu itu? Aku penasaran apa yang Kak Baskara rasakan. eh Takut mah takut terus pasti, karena normal menurut gue dalam keadaan kayak gini kita merasa takut itu normal. Nggak normal itu justru malah kalau orang nggak takut ya dengan semua yang Iya. terjadi belakangan ini. Em, dan kalau dari kami yang penting dari internal sebelum naik ke publik, apapun yang kami lakukan itu kami yakin bahwa tidak ada implikasi legal ya di situ. Jadi jadi ketakutan itu tinggal ketakutan moral sama sosial aja gitu loh, sama ancaman-ancaman yang harusnya tidak terjadi kalau apa namanya, em, ruangan untuk berpendapat segala macam itu masih dijaga. Cuman kalau takut mah pasti selalu takut. Dan kalau buat gue normal, wajar gitu, sangat tidak apa-apa dalam keadaan kayak gini untuk merasa takut. Justru malah aneh dan egois buat gue untuk mendorong orang atau bilang ke orang bahwa jangan takut gitu dalam keadaan kayak gini. Normal banget, wajar banget takut. Cuman yang jadi tantangan adalah gimana caranya dalam keadaan takut tersebut lu masih melakukan sesuatu gitu loh. Gimana lu takut tapi lu masih nyanyi, gimana lu takut tapi lu masih melawan segala macam. Dan kayaknya justru keberanian itu nggak ada harganya kalau lu nggak ngerasain takut, karena lu nggak bisa merasa berani kalau lu nggak pernah takut Ya, gitu. ya. Berani itu ada karena pernah rasa takut ya. Ya. Tapi kalau lu tampil di panggung segala macem, masih ada perasaan nervous itu nggak? Nervous karena kegiatan manggungnya sih udah nggak pernah ya, kecuali panggung yang sangat spesial dan ada technicalities yang ribet banget gitu loh, kayak aduh ini ntar gimana segala macam detail. Ya.
Tapi kalau nervous karena sesuatu yang sedang kami tayangkan di layar, lagi ngomong sesuatu segala macem, ya tiap kali melakukan itu ya masih ada anxiety-nya gitu. Bakal gimana ya abis ini? Oh iya sih, lu lebih mikir konsekuensinya apa kali ya. Bakal diapain ya, iya. Kita ke pertanyaan ketiga dari Irba Hazhari. Aku penasaran kakak lagi di titik terendah itu apain aja sih? Dan bisa ceritakan kami nggak bagaimana titik terendah yang pernah dialami oleh seorang Baskara? Gue tipe yang kalau lagi beku gitu, kayak lagi kumat, lagi kambuh, clinical depression, gue lie down, gue berbaring, Oke. nggak bisa gerak gitu loh. Ada sofa, baring di situ, kayak rotting gitu di situ. Trik paling simple yang menurut gue selalu berhasil dan sebisa mungkin gue lakukan dalam keadaan gue mentally lagi berantakan adalah gerak. Jadi kayak kalau gue lagi beku terus gue mengiyakan keinginan buat rebahan di sofa tersebut lewat dari 5 menit, itu biasanya akan spiraling jadi setengah jam, jadi sejam, jadi 2 jam, setengah hari, seharian gitu. Dan yang paling sering gue lakukan dalam keadaan kayak gitu di saat gue harus gerak adalah mandi, dan itu selalu works kalau buat gue gitu. Dan itu gue sering banget bilang ke teman-teman gue kalau lagi kenapa-napa gitu, bangun, ayo mandi sekarang. Maksudnya itu lumayan kayak ngeriset badan lu buat bisa nggak langsung sembuh ya, belum tentu, tapi maksudnya nggak langsung kayak siap lagi gitu, cuman sangat-sangat membantu kayak kalau menurut gue ngeriset banyak hal. Lebih siap lah jadinya gitu untuk menghadapi dunia dan perasaan lu sendiri gitu di momen itu. Setelah mandi. Wah, itu mungkin terkesan sangat klise dan simple. Tapi kalau kalian pahami dari POV kalian lagi di titik terendah, kayak lu bangun tidur, terus yang lu lakuin pertama tuh buka HP, nggak sadar 1 jam 5 jam. Sebenarnya gerakan pertama, aksi pertama yaitu 5, 4, 3, 2, 1, lu bangun, lu mandi. Itu bagus banget sih. Karena gue pernah di fase itu, kayak gue nggak tahu kemana nih, karena gue di rumah doang, nggak tahu mau ngerjain apa. Tapi the moment where gue mandi, malah gue kayak bisa jadi action berikutnya berlanjut ke bersihin kamar, mungkin ke ngerjain hal lain ya. Itu poin bagus. Dan manusia kan sebenarnya butuh gerak ya, lu bilang tadi. Overthinking itu ada ketika lu ngerasa buku, terus lu lay down, overthinking makin banyak kan. Tapi ketika lu gerak, kayak lu mau bagi overthinking menjadi si aksi itu, dan harusnya itu bikin lu lebih sehat. Itu poin banget. Terima kasih. Atau ada hal lain yang lu pernah jalani? Psikolog gue pun, terapis gue juga bilang gitu sih, gerak gitu. Sebenarnya yang paling penting itu gerak di saat lu lagi spiraling, lagi kaku, lagi beku gitu. Dan buat gue kenapa mandi itu sangat works, karena lu tuh nggak perlu mikir, lu udah mandi seumur hidup lu gitu. Dan itu gerakannya tuh kompleks sebenarnya mandi itu. Yang lu lakukan tuh banyak. Koreografinya tuh panjang dan banyak gitu mandi. Tapi lu udah gak mikir ngelakuin itu. Jadi setelah itu biasanya dia akan nge-trigger lu untuk melakukan hal-hal lain. Jadi lu gak cuma rebahan lagi. Dibandingin kayak gue bersihin kamar deh, biar gerak. Kadang aja lu bingung kan mulai bersihinnya dari mana gitu. Kalau mandi tuh enggak. Lu prosesnya tuh panjang, koreografi tuh panjang. Dan lu bisa ngabisin waktu sekian lama itu tanpa harus mikir, tapi lu bergerak terus gitu. Dari situ lanjut ke hal lain. Iya. Wah, ini pertama kali sih di Suara Berkelas gue bahas mandi, tapi sedalam ini loh. Ya. Alright, dari gue Bas. The worst advice yang pernah lo terima? Saran terburuk yang pernah gue terima adalah nggak usah mikirin politik, katanya. Nggak, menurut gue sangat nggak bisa ya. Lo harus melek untuk sadar berapa banyak hal yang harus lo dapat tapi lo nggak dapat, misalnya. Untuk sadar kayak posisi lo di lingkup sosial itu ada di mana sekarang, lo harus melek biar tahu berbagai macam hal dan perspektif barulah yang benar-benar bisa ngubah hidup lo, bahkan ke hal-hal paling kecil dari yang lo lakukan sehari-hari sampai yang lo lakukan cuma setahun sekali gitu. Caranya adalah lo harus mikirin, lo harus melek gitu sama politik.
Karena bahkan di saat lu nggak mikirin politik itu mikirin lu. Jadi dan semua hal itu politis. Jadi itu buat gue bener-bener saran terburuk gitu. Kadang-kadang dia datang dengan berbagai variasi yang kayak lo pisahin lah kesenian lo sama politik gitu. Nggak bisa juga menurut gue karena kesenian itu inherently politis. Lebih parah lagi bahkan kalau kayak ada orang meminta lo untuk tidak memikirkan itu dalam taraf sehari-hari gitu. Karena harga kolor lu aja ngatur tuh politik gitu sebenarnya. Jadi ya nggak bisa, maksudnya kayak kalau lu mau membuka banyak banget perspektif baru di hidup lu yang bisa mengubah bahkan keseharian lu untuk jadi lebih baik gitu. Lu tahu apa adalah apa atau lu tahu lu harus ngapain segala macam. Ya lu harus melek gitu sama berita, lu harus melek sama politik. Karena kesana itu saran yang sangat remeh, cuman you'll be surprised ada berapa banyak orang dari umur 25 sampai 32-an yang benar-benar buta total sama berita sama politik gitu. Menurut gua itu life skill dasar. Itu buat gua something yang lo harus ngerti sebagaimana lu hafal mati cara mandi gimana gitu. Kayak tadi. Itu life skill gitu buat gua untuk di umur segitu buat lu ngerti berita, baca berita, ngerti politik. Tapi itu good point kalau gue tarik balik ke tadi yang kita bahas ketika lo membatasi diri untuk bermain sosial media. Ini mana karena di mata sebagian orang politik itu tidak nyaman, that's why mereka mencari distraksinya ke sosial media gitu. Dan yang di sosial media bisa jadi politik-politik yang memang udah dibalut sama kayak memberi narasi yang lebih positif terhadap suatu sosok gitu atau sesuatu yang udah dipelintir atau sekarang kan ada kategori kayak buzzer A, buzzer B, buzzer C. Menurut gue banyak orang yang menghindari si beritanya faktualnya gitu. Sehingga dia masuk ke yang lebih nyaman aja, which is social media. Seiring berjalannya waktu karena gue sendiri merasakan gitu, lu akan punya literasi media yang meningkat untuk bisa membedakan kayak gimana ya cara ngefilter dan cara mencerna apa yang gue temukan di internet gitu loh. Terus itu akan berkembang seiring berjalannya lu dia mempelajari dan ya berusaha lebih tahu banyak tentang berita dan politik gitu pada umumnya. Jadi ya harusnya sih nggak bakal jadi masalah ya. Kayak di saat kayak orang udah berusaha membiasakan diri sama itu. Wow, terima kasih banyak Bas. Udah suara berkelas 1 jamnya sangat daging. Terima kasih banyak. Sehat terus, jaga kesehatan. Amin. Dan terus berkarya. Terima kasih semuanya.